Bapak Ibu yang saya hormati, bagian ketiga adalah dasar hukum kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961. Setelah memahami pengertian hukum diplomatik dan hukum konsuler, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum yang mengatur hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Dalam hukum internasional, memberikan kekebalan kepada diplomatik bukanlah suatu kebiasaan semata, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui oleh hampir seluruh negara di dunia. Instrumen hukum internasional yang paling penting dalam mengatur hubungan diplomatik adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, atau Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Konvensi ini disahkan pada tanggal 18 April tahun 1961 di kota Wina, Austria, dan mulai berlaku pada tanggal 24 April tahun 1964 hingga saat ini. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia sehingga menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik internasional. Dan termasuk Indonesia juga mengikuti dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Wina menjadi bagian yang penting dalam praktik diplomasi Indonesia. Lalu mengapa diplomat diberikan kekebalan? Alangkah enaknya menjadi diplomat, ya kan? Nah, jawabannya adalah diplomat merupakan wakil resmi negara pengirim. Ketika seseorang diplomat menjadikan atau menjalankan tugas di negara lain, ia harus mampu melaksanakan fungsinya tanpa rasa takut terhadap tekanan politik atau ancaman hukum yang tidak berdasar maupun intimidasi dari pihak tertentu. Maka dari itu, hukum internasional memberikan perlindungan khusus bagi hubungan antar negara agar tetap berjalan dengan baik. Namun juga perlu saya tegaskan bahwa kekebalan diplomatik bukan berarti seseorang diplomat berada di atas hukum, tidak. Karena kekebalan tersebut hanya merupakan mekanisme hukum untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi diplomatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pasal penting dalam Konvensi Wina tahun 1961. Pertama, ada pasal 22 mengenai inviolability atau tidak dapat diganggu gugatnya gedung perwakilan diplomat. Pasal ini menyatakan bahwa gedung kedutaan besar tidak boleh dimasuki oleh aparat negara penerima tanpa persetujuan kepala perwakilan diplomatik. Artinya polisi maupun tentara, aparat penegak hukum tidak dapat begitu saja memasuki kawasan kedutaan besar meskipun terdapat dugaan tindak pidana di dalamnya. Negara penerima justru memiliki kewajiban untuk melindungi gedung kedutaan tersebut dari gangguan kerusakan misalnya, maupun tindakan yang dapat mengurangi martabat perwakilan diplomatik. Demo-demo misalnya, itu pasti dijaga. Nah, ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan fungsi diplomatik antar negara. Yang kedua, ada pasal 29 mengenai inviolability terhadap diri seorang diplomat. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa seseorang diplomat tidak boleh ditangkap ataupun ditahan oleh negara penerima. Negara penerima wajib memperlakukan diplomat dengan penuh penghormatan dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatannya, kebebasan dan martabat diplomat tersebut, sehingga hal ini bertujuan agar diplomat dapat menjalankan tugas tanpa adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya. Namun demikian,
Perlindungan ini bukan berarti diplomat dapat bertindak sewenang-wenang. Diplomat tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi hukum negara tempat ia bertugas. Tidak bisa juga dia sekehendak hatinya melakukan perbuatan hukum, baik itu kesalahan hukum yang kecil apalagi yang besar. Kemudian yang ketiga, pasal 31 mengenai kekebalan dari yuridiksi pidana. Pasal ini merupakan salah satu pasal yang paling sering menjadi perhatian masyarakat. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seorang diplomat memperoleh kekebalan dari yurisdiksi pidana negara penerima. Jadi seolah-olah enak betul jadi mereka kan. Namun artinya apabila seorang diplomat diduga melakukan tindak pidana di negara tempat ia bertugas, maka aparat penegak hukum pada umumnya tidak dapat langsung menangkap ataupun mengadili diplomat tersebut. Namun perlu dipahami bahwa kekebalan ini bukan berarti diplomat tersebut dinyatakan tidak bersalah. Kekebalan hanya berkaitan dengan kewenangan pengadilan negara penerima. Mungkin bahasa singkatnya ditunda sampai kejelasannya benar-benar terang. Negara pengirim tetap memiliki hak untuk memproses diplomat tersebut sesuai hukum nasionalnya apabila dipandang perlu. Selain itu, dalam keadaan tertentu negara pengirim juga dapat mencabut kekebalan diplomat tersebut sehingga proses hukum dapat dilakukan di negara penerima. Maka diplomat juga akan harus berhati-hati dalam hal tersebut. Yang keempat, pasal 32 mengenai penghapusan atau pencabutan kekebalan diplomatik seperti yang saya sampaikan tadi. Pasal ini menjelaskan bahwa hanya negara pengirim yang berhak mencabut kekebalan seorang diplomat. Artinya diplomat sendiri tidak dapat secara sepihak melepaskan kekebalannya. Tidak bisa. Sebagai contoh, apabila seorang diplomat melakukan tindak pidana berat di negara penerima, pemerintah negara pengirim dapat memutuskan untuk mencabut kekebalan tersebut agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum internasional tetap memberikan ruang bagi terciptanya keadilan tanpa menghilangkan fungsi utama diplomasi. Jadi mereka akan berhati-hati dalam hal ini. Dan yang kelima, pasal 41 mengenai kewajiban diplomat. Pasal ini seringkali terlupakan, padahal memiliki arti yang sangat penting. Mengapa? Karena dalam pasal 41 ditegaskan bahwa seluruh diplomat yang menikmati hak istimewa tersebut dan kekebalan tersebut tetap wajib menghormati hukum dan peraturan negara penerimanya. Selain itu, diplomat tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara tempat ia bertugas. Artinya kekebalan diplomatik tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar hukum ataupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika diplomasi. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, dari kelima pasal tersebut dapat kita pahami bahwa Konvensi Wina tahun 1961 sebenarnya telah menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap diplomat dan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerimanya. Konvensi tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan kekebalan kepada diplomat untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, konvensi tersebut justru menegaskan bahwa hak istimewa harus disertai dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan kekebalan diplomatik, penyelesaiannya tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum, tetapi juga melalui jalur diplomasi antar negara. Inilah yang membedakan hukum diplomatik dengan hukum pidana nasional. Dalam hukum diplomatik, penyelesaian sengketa lebih mengedepankan hubungan baik antar negara, negosiasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Dengan memahami dasar hukum tersebut,
kita dapat melihat bahwa sistem kekebalan diplomatik bukanlah bentuk keistimewaan pribadi, melainkan suatu instrumen untuk menjaga kestabilan hubungan internasional antar negara. Selanjutnya pada bagian berikutnya, insya Allah saya akan membahas berbagai bentuk kekebalan diplomatik beserta contoh penerapannya dalam bentuk hubungan internasional. Bapak, Ibu, dosen yang saya hormati, setelah memahami dasar hukum kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk kekebalan diplomatik dan bagaimana kekebalan tersebut terkadang disalahgunakan dalam praktik hubungan internasional. Pembahasan ini penting karena banyak masyarakat menganggap bahwa diplomat memiliki kekebalan hukum tanpa batas. Padahal kekebalan diplomatik memiliki jenis dan ruang lingkup yang tertentu. Pertama, kekebalan terhadap diri pribadi diplomat. Bentuk pertama adalah inviolability of person atau perlindungan terhadap diri pribadi diplomat. Jadi berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961, seorang diplomat tidak boleh ditangkap, tidak boleh ditahan, ataupun diperlakukan secara tidak hormat oleh negara penerimanya. Negara penerima wajib melindungi keselamatan, kebebasan, dan martabat diplomat tersebut. Tujuannya adalah agar diplomat dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut terhadap ancaman fisik maupun tekanan politik. Nah, yang kedua, kekebalan dari yurisdiksi pidana. Bentuk kedua adalah kekebalan dari yurisdiksi pidana. Ini merupakan bentuk kekebalan yang paling luas dan paling sering menimbulkan perdebatan. Mengapa? Seorang diplomat pada umumnya tidak dapat diadili oleh pengadilan pidana negara penerimanya selama masih menikmati status diplomatiknya. Misalnya, apabila seorang diplomat diduga melakukan pelanggaran lalu lintas berat atau tindak pidana tertentu, aparat negara penerima tidak dapat langsung memprosesnya secara tiba-tiba seperti warga biasa. Namun perlu dipahami, kekebalan ini tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum di negara pengirim. Karena apabila negara pengirim memutus hak diplomatnya, maka dia dapat diproses secara hukum di negara penerima. Yang ketiga, kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administrasi. Bentuk ketiga ini adalah diplomat pada umumnya jika dilindungi dari gugatan perdata tertentu, misalnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resminya. Akan tetapi terdapat beberapa pengecualian. Misalnya sengketa mengenai harta pribadi yang tidak berkaitan dengan fungsi diplomatik. Yang keempat, kekebalan terhadap gedung dan arsip diplomatik. Bentuk keempat ini merupakan contohnya gedung kedutaan tidak boleh dimasuki tanpa izin. Dan arsip diplomatik harus dihormati serta tidak boleh disita. Tidak boleh negara penerima mengambil paksa arsip-arsip yang berada di gedung diplomat tersebut. Karena ketentuan ini sangat penting. Banyak komunikasi diplomatik bersifat rahasia dan berkaitan dengan kepentingan negara. Maka penyalahgunaan kekebalan diplomatik dapat menjadi buruk apabila itu terjadi. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, walaupun kekebalan diplomatik diberikan untuk mendukung pelaksanaan fungsi diplomat, dalam praktiknya terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus Anne Saccolas antara Inggris dan Amerika. Kasus Anne Saccolas pada tahun 2019 yang lalu, Anne Saccolas yang merupakan istri seorang pejabat diplomatik Amerika yang berada di Inggris terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang remaja
Inggris bernama Harry Dunn meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, anak Scholar kembali ke Amerika Serikat dan mengklaim memiliki kekebalan diplomatik. Pemerintah Inggris meminta agar ia diproses secara hukum di Inggris, namun Amerika Serikat menolak permintaan ekstradisi tersebut. Kasus ini menimbulkan perdebatan besar mengenai batas-batas kekebalan diplomatik dan rasa keadilan bagi keluarga korban tertentunya. Kemudian yang kedua ada kasus penembakan dari kedutaan Libya. Contoh lain ini adalah kasus penembakan dari kedutaan Libya di London pada tahun 1984. Dalam peristiwa tersebut, seorang polisi Inggris bernama Fletcher meninggal dunia akibat tembakan yang diduga berasal dari dalam gedung kedutaan. Karena gedung kedutaan dilindungi oleh kekebalan diplomatik, aparat Inggris tidak dapat langsung memasuki gedung tersebut untuk melakukan penangkapan. Kasus ini menunjukkan bagaimana perlindungan diplomat dapat menimbulkan kesulitan bagi penegakan hukum negara penerimanya. Maka dari kedua kasus tersebut terlihat bahwa personal kedutaan, persoalan utama bukanlah apabila kekebalan diplomatik perlu dihapus, melainkan bagaimana mencegah penyalahgunaannya. Hukum internasional berusaha menjaga keseimbangan antar dua kepentingan. Yang pertama, kepentingan menjaga hubungan diplomatik antar negara, dan yang kedua, kepentingan penegakan keadilan bagi korban pelanggaran hukum. Apabila kekebalan diplomatik digunakan secara tidak bertanggung jawab, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum internasional dapat menurun tentunya, karena mereka yang menjadi korban akan sangat kecewa dengan ketentuan hukum tersebut. Namun apabila kekebalan tersebut dihapus sepenuhnya, para diplomat dapat menghadapi tekanan politik dan kriminalisasi juga bisa di negara penerima, sehingga hubungan internasional menjadi tidak stabil. Jembatan artinya butuh jembatan khusus untuk mengimbangi kedua hal tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana Konvensi Wina tahun 1961 memberikan solusi terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Inilah pertanyaan yang akan saya bahas dalam bagian berikutnya, yaitu analisis hukum terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik serta tantangan dan peluang kontemporer dalam hukum diplomatik konsuler. Baik Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, setelah kita membahas pengertian hukum diplomatik dan hukum konsuler, dasar hukum kekebalan diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961, kemudian bentuk-bentuk kekebalan diplomatik serta beberapa contoh kasus penyalahgunaannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Menurut analisis saya, keberadaan kekebalan diplomatik hingga saat ini masih sangat diperlukan dalam hubungan internasional, karena tanpa adanya perlindungan hukum tersebut, para diplomat akan sulit menjalankan tugasnya secara independen. Mereka dapat menghadapi tekanan politik, intimidasi, bahkan proses hukum yang mungkin digunakan sebagai alat untuk menghambat hubungan antar negara. Namun demikian, kekebalan diplomatik bukan hak yang bersifat mutlak. Konvensi Wina tahun 1961 secara tegas memberikan hak istimewa kepada diplomat untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi diplomatik untuk negara, bukan untuk melindungi tindakan yang melanggar hukum pribadinya. Oleh karena itu, apabila seorang diplomat melakukan penyalahgunaan kekebalan, negara pengirim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengambil tindakan yang tepat, tindakan yang tegas. Negara pengirim
dapat mencabut kekebalan diplomat tersebut atau memprosesnya berdasarkan hukum nasionalnya. Selain itu, negara penerima juga memiliki mekanisme hukum internasional yang dapat digunakan, seperti misalnya menyatakan diplomat tersebut persona non grata. Istilah ini berarti diplomat tersebut tidak lagi diterima di negara penerima dan wajib meninggalkan wilayah negara tersebut atau diusir. Mekanisme ini merupakan salah satu bentuk keseimbangan antar perlindungan diplomatik dan sekaligus penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima. Di era modern, tantangan terhadap hukum diplomatik semakin kompleks. Selain persoalan tindakan pidana konvensional, muncul pula ancaman baru seperti kejahatan cyber, penyalahgunaan teknologi informasi, kebocoran data diplomatik, disinformasi, serta meningkatnya konflik geopolitik antar negara. Hal tersebut menuntut adanya penguatan kerjasama internasional dan peningkatan profesional pada diplomat dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka peluang yang besar. Digitalisasi layanan konsuler, komunikasi diplomatik yang lebih cepat, penggunaan sistem keamanan cyber, dan peningkatan kerjasama multilateral dapat memperkuat efektivitas hubungan diplomatik tanpa mengurangi penghormatan terhadap hukum internasional. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama, hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional itu sendiri yang mengatur hukum resmi melalui perwakilan diplomatik antar negara. Sedangkan hukum konsuler lebih berfokus pada pelayanan dan perlindungan warga negara di luar negeri. Yang kedua, kekebalan diplomatik diberikan bukan sebagai hak istimewa pribadi, melainkan sebagai sarana untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi diplomatik sesuai dengan prinsip foundational necessity. Yang ketiga, Konvensi Wina tahun 1961 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak, mengenai kewajiban, serta mengenai batas-batas kekebalan diplomatik. Dengan demikian, kekebalan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk melanggar hukum. Kemudian yang keempat, berbagai kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik seperti yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antar perlindungannya terhadap diplomatik dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. Oleh karena itu, penerapan hukum diplomatik harus selalu mengedepankan prinsip tanggung jawab, itikat baik, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerjasama antar negara. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, setiap negara perlu meningkatkan pembinaan etika dan integritas para diplomat agar mereka memahami bahwa kekebalan diplomatik merupakan amanah yang luar biasa yang harus digunakan secara bertanggung jawab, bukan dipersalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, negara pengirim hendaknya tidak ragu mencabut kekebalan diplomatik apabila terdapat bukti kuat bahwa diplomat telah melakukan tindak pidana berat. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum internasional dan tentunya kepercayaan negara tempat mereka tinggal. Yang ketiga, kerjasama antar negara dalam penegakan hukum harus terus diperkuat sehingga penyelesaian terhadap kasus-kasus penyalahgunaan kekebalan dapat dilakukan secara adil tanpa merusak hubungan diplomatik dan hubungan baik kedua belah negara. Yang keempat, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat keamanan komunikasi diplomatik, meningkatkan kualitas pelayanan konsuler, serta mempercepat perlindungan terhadap warga negara di
negara tersebut. Dengan demikian, hukum diplomatik dan hukum konsuler dapat terus berkembang mengikuti dinamika hubungan internasional tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu menjaga perdamaian, kerjasama, dan menjaga persahabatan antar bangsa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam perspektif Konvensi Wina tahun 1961 tentang tantangan dan peluang kontemporer dalam hukum diplomatik konsuler. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saya sangat mengharap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan di masa yang akan datang. Namun tentunya saya tetap berharap kepada Bapak atau Ibu dosen untuk memberikan nilai yang baik tentunya untuk saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Apabila terdapat hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menerima pertanyaan maupun masukan. Akhir kata, nun wa qalamun wa ma yashturun wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.